Saya akan memulai ini, saya akan mengingatkan karena saya dan Mas Sartono itu punya hubungan yang apa ya, ya cinta dan benci kepada Gendon gitu ya. Tapi justru real. Saya belajar dari Mas Gendon banyak, ya. Saya belajar dari Mas Gendon belajar dari kami berdua, dan Sartono selalu menjadi moderator kalau saya berhubungan dengan Gendon gitu ya. Saya marah betul ketika tahun 70 ada seminar Ramayana. Saya 10 tahun lebih menari di Ramayana Prambanan, dan Gendon itu mengobrak-abrik ya, estetika Ramayana Prambanan. Sebagai anak muda saya marah ketika itu. Yang saya bicara di forum dan agak kasar gitu. Saya nantang, kamu penari mana sih? Tarianmu apa? Kalau kamu penata tari, garapanmu apa? Kita nggak pernah lihat kamu, karena dia banyak di luar negeri. Ketika dia bergerak di sini, saya belum ada di sini, saya masih di Solo dan sebagainya. Nah, yang rem itu Sartono ini, ngelus-lus pundak saya, tenang itu. Dari situlah hubungan kami dengan Gendon itu kayak teman, kayak musuh, kayak deket tapi jauh tapi deket itu ya. Jadi on and off. Hari ini saya merasa sangat bahagia karena di usia 80 tahun masih bisa menyaksikan perjalanan tari dua sahabat saya, yaitu Sartono Wikusumo 80 tahun dan Retno Maruti. Sayang tidak bisa hadir karena saya tidak mampu membiayai perjalanannya ke sini. Lebih setengah abad setelah pertunjukan menggemparkan Samgita Pancasona itu tahun 69 ya, di studio RRI Surakarta, Sartono masih setia mengingatkan perlunya seniman tari dan masyarakat peduli dan kritis terhadap perusahaan lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan dan kebebasan berpendapat untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Namun pada saat yang sama saya merasa sangat prihatin mendengar tuturan Dr. Ari Pahlawi dari Aceh yang menyatakan bahwa saat ini seni yang kita warisi, dia bicara tentang tari Aceh ya, hari ini menghadapi krisis. Krisis bukan semata-mata pada jumlah pertunjukan atau minimnya dukungan pemerintah. Krisis itu lebih dalam seni warisan kita itu kehilangan jiwa. Karena tari itu dipisahkan dari akar spiritualnya. Saya tidak tahu ya. Sekarang banyak sekali pemerintah itu yang bisa ditangkap ya sing betul ke, sing ngalke duit. Itu lebih penting daripada semangat spiritual tadi. Ini yang dia keluhkan. Pertanyaan saya, benarkah itu terjadi? Ya? Kalau jawabannya iya, ya, berarti pernyataan Syafi'i ya, tentang perkembangan sejarah bangsa yang bergerak berputar seperti siklus yang melingkar-lingkar berlaku pula bukannya di sejarah tapi juga di bidang kesenian atau seni pertunjukan kita. Pertanyaannya kemudian, tindakan apa yang mesti dilakukan untuk keluar dari putaran sejarah di atas? Ariel Herlianto, seorang sosiolog yang pensiunan dari Australia ya, mengatakan sekarang ini sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah meluasnya peluang dan minat sebanyak mungkin warga untuk peduli, meneliti, menulis, dan membaca narasi yang berbeda-beda tentang masa lampau bangsa ini. Yang kita butuhkan adalah perbincangan terbuka, kemerdekaan berpikir, dan berbeda pendapat. Bukan indoktrinasi yang dibungkus dengan label sejarah. Saya bertanya, itu di bidang sejarah, di bidang kesenian iya atau tidak ya? Apakah kita pernah mempertanyakan itu? Atau kita meneng-meneng saja itu ya? Artinya ora usah dipikirlah, ono abot-abotan gitu. PJW cukup itu enggak usah itu ya. Bagaimana krisis ini di bidang seni pertunjukan harus dihadapi? Untuk Aceh, Mas Ari Pahlawi bukan saja menyarankan apa yang patut dilakukan, tetapi juga tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua ini. Ini kutipan saya ya. Kurikulum seni di sekolah dan perguruan tinggi harus memulihkan dimensi spiritual dan filosofis. Pelajaran seni tidak boleh hanya tentang teknik, tapi juga tentang pertanyaan, untuk apa aku mencipta? Kebijakan yang membuka ruang tafsir,
bukan sekedar panggung festival yang dianggap sebagai satu-satunya cara merawat tradisi. Kita butuh ruang yang memungkinkan praktek zikir, perenungan, dan ekspresi non-komersial mendapat tempat. Tanpa itu, warisan budaya kita hanya akan menjadi museum yang bergerak. Nah, ini ada pertanyaan yang begitu, benar atau tidak? Berlaku tidak di Solo atau di Jawa atau itu? Ini yang perlu mengusik kita. Mestinya kita terusik oleh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Akhirnya, komunitas seni harus dididik kembali menjadi penyimak, bukan hanya penonton. Masyarakat perlu diajak menyelami, bukan sekedar menikmati. Seni bukan makanan cepat saji, ia butuh waktu, kesabaran, dan keheningan. Saya teringat sebuah anekdot ya, zaman Mas Gendon masih hidup di Sasono Mulyo, dan saya mengiringi dereke Mbak Sartono ini bersama Mbak Maruti untuk kita mau ke Perancis ketika itu 1974, latihan di sana. 5 tahun sebelumnya Sam Gitono Sartono dilemparin, dimaki-maki itu. Gendon itu sebagai pejabat pemerintah mau menampung kita latihan tari kontemporer di Pusat Kesenian Jawa Tengah itu. Kan aneh gitu ya. Yang muda ketika saya nggak mudeng ini piye wong iya gitu ya. Bingung gitu ya. Nah, itu ada anekdot yang saya peroleh dari ibunya Mbak Ruri yang cerita bahwa satu ketika PKJT itu ada kumpulan ibu-ibu dokter Satuan ID itu yang baru adakan pertemuan di situ. Terus nanti kalau penutupan harus ada tontonan gitu. Nah, Pak Gendon minta karena ada penari yang baik yaitu ibunya Mbak Ruri Maruti itu Maruti kon nari gambyong. Ya, zaman sekitar itu ya, jadi Gendon juga tidak mau minta langsung pada Maruti, merasa direndahkan derajatnya. Jadi utusan yang diutus itu guru Anda, kalau Anda ingat Pak Tasman ya. Diutus Mbak Maruti, Mbak Mbok, namanya Maruti tapi panggilannya Mbok ya. Ini Bapak kepengen kamu suruh nari gambyong gitu. Yang anehnya Bu Maruti bilang, nari gambyong apa gitu. Berapa lama? Bisa nggak nari gambyong 7 menit? Maruti bilang, kalau 7 menit kan itu murid ASKI kan banyak sekali. Dosen-dosen di sini juga bisa banyak menari yang itu 7 menit itu. Ya sudah diperpanjang 10 menit itu ya. Tawar-menawar Maruti bilang, kalau mau 30 menit saya mau, kalau tidak nggak usah nari itu. Kamu banyak penari yang bisa, yang pinter, yang itu. Nah, lapor ke Pak Gendon marah toh, tentu saja. Runtik hatinya Maruti didekati, kamu sombongnya sekarang. Penari Solo setelah gelem juga dengan Solo lagi. Tuh, siapa yang bilang? Saya mau menari. Tapi saya minta 30 menit, saya tidak mau menari 10 menit. Karena penari sendiri juga butuh waktu untuk sampai kepada puncak penghayatannya. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa di itu. Ya. Terus akhirnya ditanya, kenapa nggak bisa itu? Pak Tasman dipanggil. Kenapa kok nggak bisa nari 30 menit? Begini Pak, ini kan yang nyewa kan ibu-ibu dari ID itu. Kalau diperpanjang 10 menit itu harus tambah coffee break gitu. Ada biaya yang harus dibayar gitu. Tambah aqua, tambah dan sebagainya. Gendon marah, tapi marahnya baik. Ya sudah, itu saya bayar, tapi kamu nari. Gitu. Nah, ini insiden kecil, tapi bagi saya menyatakan bahwa Gendon itu ngerti bahwa kesenian itu menikmati pengalaman estetik itu tidak bisa diberjok sepetan itu. Ada proses, ada itu. Jadi yang nonton juga ada persyaratannya, tapi yang main juga itu. Nah, Mbak Maruti sampai kepada itu, dia belajar gambyong itu dari mana? Dari almarhum Ibu Sukor ini. Mestinya teman-teman lama tahu ya, garwanya Pak Marto Pengerawet yang pernah menjadi gambyong di Mangkunegaran, terkenal ada itu. Nah, kalau latihan di sana, dia masih muda, kecil kan ada Pak Marto. Pak Marto itu ngendika, "Nduk, nek kowe sinau gambyong sinau sing apik." Ya. Tapi apik itu ana 3 perkara. Loh, terus pundi kan? Apik itu apike kanggo sing nari atau apike kanggo sing nonton nari atau apik sejatining apik. Ya. Itu kan tinggi itu ya. Filsafat Jawa itu. Apa kita pernah mendefinisikan apa sih apik sejatining apik itu? Atau apik yang bagi banyak orang?
Nah ini mungkin PR saja ya. Jadi tidak perlu kita jawab sekarang, tapi sebetulnya harusnya isi ini menjadi tempat untuk memperhatikan hal-hal semacam itu. Ya, oke. Integritas atau saya sebut juga menjaga martabat ya. Seminggu lagi 15 Juli isi Surakarta akan merayakan ulang tahun yang ke-61, betul ya? Ya. Saat yang tepat untuk melakukan refleksi. Pada awal berdirinya isi dipimpin oleh Dr. Andes S.D. Humardani, pemikir, perintis, kritis, dan pekerja keras pantang menyerah. Sepenuh hati ia memasang badan, menjaga, merawat, dan menegakkan marwah institusi yang dikelolanya. Ia tidak menyandang gelar doktor, tetapi demi masa depan isi, ia memilih dan mengirimkan 3 anak muda, Rahayu Subangga, Sri Hastanto, dan Bapak Sutarno, untuk belajar keluar mendapatkan degree tadi demi masa depan sekolah. Bukan dia sendiri yang menonjol. Dicarikan tidak dari 1-4 supaya variasi itu bisa mengisi dan sebagainya. Sesudah itu banyak lagi dokter-dokter yang dikirim keluar. Ya. Kalau Pak Marsam itu usaha sendiri tadi, mergo duitnya wis akeh tadi bicara gitu. Tidak ini ya. Tapi kemudian sekarang ini kalau saya hitung-hitung, saya lihat gitu ya, ini lebih dari 10 dokter ada yang ada. Dokter seni pertunjukan, bisa karawitan, bisa tari dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kondisi kita lebih baik dari zaman Humardani ya? Kalau iya, syukur, saya senang ya. Kalau tidak, sebabnya apa? Tidak perlu saling menyalahkan, mencari kambing hitam, tapi mbok digoleki bebarengan supaya kita bisa meningkat bersama-sama. Sehingga marwah atau martabat yang dijaga keras oleh Humardani tadi bisa dibangkitkan kembali. Karena apa? Karena kalau orang sudah punya gelar doktor, sudah sugih, koleksi sepeda motor dan sebagainya itu ya, itu sok lali, melek ngendong lali gitu ya. Nah, sing marai lali itu 2 hal. Kalau orang yang punya kepandian itu dihadapkan pada kekuasaan, nomor 1. Yang kedua, kalau berhadapan dengan uang. Jadi seringkali kita mengorbankan martabat kita demi uang. Maka banyak orang korupsi dan sebagainya. Gitu ya. Atau karena kekuasaan. Kekuasaan dibeli berapapun harganya untuk, sehingga ijazah palsu juga banyak itu. Ya. Zaman dulu saya ingat, saya nggak tahu, mungkin Pak Sardono terlibat ya, ada Dewan Guru Besar Seni ya. Yang dikumpulkan tugasnya, mungkin Pak Tarno bagian dari itu juga ya. Tugasnya memberi saran kepada Depdikbud, kementerian ya, kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan kesenian ini. Bagusnya itu masalah kesenian dipecahkan oleh orang kesenian. Karena kalau orang pedanka itu yang perlu ada jalan memecahannya. Kalau perlu dipaksakan di itu. Nah kita tuh banyak diam walaupun dipaksakan. Pinternya itu grundel. Ya. Jadi grundelan. Bukan mengkritik, bukan menolak, bukan itu. Ya. Nek ora seneng ya ora seneng, ditulis jelas seperti itu. Itu tugas kita sebagai tugas saya sebagai kritik. Makanya saya nggak bisa sugih-sugih tadi kritik gitu ya. Karena dimusuhi banyak orang gitu kalau nesugian gitu ya. Itu. Nah sekarang dokter banyak ya, 2 terakhir yang saya ikut pembina, ada Mbak Fafa, ada Eko Supriyanto yang isi iling wong tua gitu ya, kepingin muktek ke wong tua, ngawe ke bansaan, sehingga hari ini terjadi. Ajakan saya datang sebetulnya ke sini, tetapi saya datang ini ingin mengajak Anda sekalian untuk melakukan refleksi, mengangkat kembali semangat S.D. Humardani. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk institusi pendidikan ini? Dan pertanyaannya untuk siapa? Untuk Anda sendiri atau untuk institusi ini? Kadang-kadang kan nggak jelas kadang-kadang gitu. Atau kita pakai tameng gitu. Kita membela isi itu, sakjane apa itu yang dibela gitu ya. Jadi saya nggak ngeritik seseorang ya, tapi itu bisa terjadi, dan kalau itu benar terjadi, saya ingin Anda bisa retrospeksi bersama-sama pembangunan itu. Ya. Apa saja ya, sudah Anda lakukan? Ya.
Apakah Anda melakukannya untuk tujuan pribadi atau untuk memperbaiki sistem yang dibilang Pak Sardono tadi ya. Jadi kadang-kadang niat kita tuh baik tapi sistemnya yang menghalangi sehingga tidak terlaksana tujuan itu. Apakah Anda melakukan untuk tujuan pribadi atau melakukannya sendiri-sendiri atau bersama-sama ya, rekan seprofesi. Jadi saya tidak tahu. Ini kan saya melihat tadi kayak apa ya, temu kangen ya. Konco-konco saya ketemu Pak Tarno, ketemu Sardono, ketemu Mbak Marti nggak ada, tapi anaknya ada ya. Ada Pak Marsam, ada itu. Apa ada ya pertemuan rutin antara para pemikir doktor-doktor yang empu-empu daripada isi sendiri untuk oposisi masalah kita ini. Ada nggak masalah kita? Ya. Kelihatannya ya, sudah ada. Kalau belum ada, mohon dihidupkan kembali untuk menjaga marwah dari Pak Gendon tadi. Gitu. Ajaan untuk membangkitkan 3 kemampuan dasar akademik ya. Yang pertama, terbuka terhadap perubahan, yaitu open minded. Ya, open minded. Yang kedua, giat menulis dan membaca secara kritis dan memahami makna lebih dalam, serta berpikir menggunakan akal sehat. Iman saya ini akan menjadi pembeda antara belajar kesenian di sebuah perguruan tinggi atau sekolah formal dengan belajar menari di sanggar. Kalau tidak, apa artinya? Sama baik. Ya, nek mung teknik mung ini dan sebagainya. Nah, apakah itu kita hayati betul, kita lakukan betul? Kalau kurang kita bisa perbaiki, ya, supaya marwah tadi atau integritas daripada sekolah ini bukan hanya Pak Gendon, tapi sekolah ini bisa terjaga dan itu. Ya. Saat ini literasi itu tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Kalau Anda melihat ulang tahun 60 tahun ulang tahun Kompas, maka salah satu yang menjadi dasar adalah literasi tadi. Nah, itu. Jadi artinya bagi saya sivitas akademika harus aktif. Sivitas akademika isi Surakarta harus aktif bergerak untuk menemukan akar masalah yang tidak sekedar menunggu datangnya Ratu Adil ya, yang menyelamatkan. Kita harus mampu merumuskan kondisi salah yang menyebabkan persoalan-persoalan di atas berlangsung berkelanjutan. Semisal, apakah selama ini kita mendidik anak-anak muda kita, ya, para mahasiswa itu, sekedar untuk menjadi, meminjam kata-kata Ari Pahlavi, operator gerak. Bisa bergerak dengan bagus. Ya. Atau penari-penari andal yang bukan saja terampil dan kreatif, tetapi juga cerdas dan kritis. Seperti ditegaskan Albert Einstein. The value of an education in a liberal arts college is not learning of many facts, but the training of the mind to think something that cannot be learned from textbook. Jadi itu yang tadi diuraikan Pak Sardono, cuma ya kudu pinter ngomongnya Pak Sardono, ora cetha gitu ya. Jadi sistemnya itu yang bisa menciptakan seorang untuk menjadi belajar berpikir ini atau tidak. Mewakili generasi Z, jadi saya mengambil contoh anak muda ini ya. Mewakili generasi Z dan milenial tahun 21, Cinta Laura, cantik artis lagi ya. Menyampaikan pidato cerdas tentang moderasi beragama yang membuat banyak orang merenung. Inti pesannya, generasi muda itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sejarah masa lalu, asal mula dan akar budaya mereka sendiri. Pemahaman yang mendalam, bukan asal ngerti itu ya. Sadar bahwa dia bilang our culture is cool, but not old school, tegas Cinta Laura. Tanpa deep knowledge, menurut Garvey, kita bagaikan pohon rindang yang tak punya akar yang kuat, ya. Sehingga bisa tumbuh subur, tapi akan mudah tumbang. Artinya identitas hilang, sebagainya. Menjelaskan akar masalah moderasi beragama di Indonesia, Cinta Laura merujuk pada pendapat filsuf Prancis René Descartes. Ya. Menurut beliau, manusia itu adalah makhluk yang finite atau yang terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu,
Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mampu memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas. Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang kritis, saya ulangi, pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir. Mereka telah memanusiakan Tuhan dan merasa dirinya bisa mewakili atau bahkan lebih pandai daripada Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan problem di itu. Perlu diketahui bahwa perubahan bahkan pergolakan hidup itu kini tengah terjadi bukan hanya di Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga di negara-negara lain. Bahkan di Amerika, di mana kata demokrasi itu bersumber dan dipraktekkan. Saya mengutip tulisan Jean Cocteau, itu orang Perancis yang tinggal di Bali, sudah menjadi lebih Bali dari orang Perancis, yang mengatakan begini, Trump, Putin, Netanyahu, dan banyak para pemimpin dunia lainnya itu hari ini tampak seperti lupa bahwa dirinya itu sudah menjadi manusia. Jadi dia menjadi primata kembali. Jadi kalau kita pendidikan itu memanusiakan manusia, sekarang terjadi yang manusia itu menjadi binatang. Tetap wujudnya manusia, tapi tindakannya membunuh orang ini dan sebagainya, itu menjadi kayak gampang sekali kayak itu kali itu. Itu kan problem kita bersama gitu. Siapakah manusia itu? Ini ada jawaban yang bagus dari Ibu Tuan, orang Cina tapi yang lama menjadi profesor di Amerika. A human being atau manusia is not a biped animal, bukan binatang berkaki dua, but an individual who pauses to smell the sea. Orang yang kalau berada di depan lautan dia bisa membau. Listen to silence in the interval of music. Kalau Anda mendengar musik, Anda tidak mendengar bunyinya saja, tapi sepi, sunyi di antaranya itu Anda juga bisa menghayati, bisa itu. Contemplate the shifting spaces of an architectural interior. Marvel at what can be seen only with the mind's eye, the curvature of the universe. Saya menambahkan, dan tahu membedakan arti pembenaran dan kebenaran. Tahu bedanya? Mestinya tahu ngeragap itu. Sekarang ini banyak terjadi pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran dilupakan, tapi banyak hal yang salah dibenarkan. Sudahkah kita mentransfer kemampuan manusiawi ini kepada generasi muda? Kalau sudah, syukur. Kalau belum, caranya gimana membedakan itu Pidato Cemerlang Noam Chomsky. Jadi saya mengutip anak berusia 31 tahun, perempuan yang cerdas, yang bagus idenya, tapi juga Noam Chomsky itu sosiolog Amerika, pemikir yang sudah 96 tahun umurnya, tapi pikirannya masih bagus sekali. Itu. The question posed, respon pada masalah sekarang, how much time is left until the end of Trump? Banyak orang percaya bahwa sekarang ini kok bisa muncul di negara demokrasi, bibitnya muncul tokoh semacam Trump. Itu salah siapa? Kenapa bisa itu? Dan dia bisa bilang, banyak orang berpikir kalau nanti Trump itu bisa dibunuh atau mati atau ganti, akan selesai masalahnya. Enggak itu. Ada sistem yang salah yang mesti diperbaiki. Karena apa? Karena kebenaran sudah dipinggirkan. Pendidikan juga ini. For decades, education was stripped of purpose. Instead of cultivating critical thought, it has increasingly become a tool of obedience. Teaching students to memorize, not to question. Journalism sold to the highest bidder, and democracy reduced to entertainment. When meaning disappears, noise takes its place. Nah, kita sebagai sarjana pemikir itu, apa kita membiarkan itu terjadi? Sementara dulu seorang diri, ya ada bantuannya tapi nggak banyak. Gendon itu berjuang mati-matian untuk itu, menegakkan marwah atau menegakkan integritas atau martabat daripada isi ini sendiri. Jadi saya mengetuk hati Anda, bisa nggak Anda membantu saya untuk menjaga warisan tak benda daripada Gendon Mardani.
bukan hanya di dalam mempublikasikan buku dan ini, tapi betul dipraktekkan dengan konteks yang baru. Karena konteks ini bukan konteks tahun 70-an zaman Mardhani. Konteksnya milenial, ada masalah buzzer, ada masalah IT, ya, AI, ada masalah teknologi digital dan sebagainya yang mesti kita sikapi. Ya. Mungkin terlampau panjang kalau saya bacakan semua, akan saya ringkas saja. Begini, di antara saran daripada Cinta Laura itu yang sangat dia teguhkan itu adalah critical thinking, critical thinking, critical thinking. Jadi sekarang ini dengan negara, dengan masa depan yang sampai tidak pasti, kreativitas dan critical thinking itu penting sekali. Supaya Anda bisa mencari jalan menjawab itu. Karena seringkali Anda sekarang sekolah untuk menjadi sebuah expert itu, kita sudah jadi expert, bidangnya sudah hilang. Ya itu. Hanya dengan pemikiran yang kritis, kreatif, ya, dengan tenaga yang itu, Anda akan bisa mengerti itu. Nah, critical thinking ini setahu saya dari nonton tontonan Sartono berulang-ulang itu sudah dia lakukan dan dia contohkan. Tapi yang dicontohi orang ngerti itu. Jadi tontonan sastra panggung Double Bill itu tentang penggali timah dan tentang zaman edan itu sebetulnya Sartono membaca secara kritis kondisi, ya, masa lalu lewat dua sastra. Karya Kerjomulyo tahun 56 dan Serat Kolotido Ronggowasito 1860. Apa yang ditulis ketika itu, ya, dikritisi, diterapkan untuk sekarang. Karena inti dari penggali timah itu adalah perusahaan lingkungan yang sudah terjadi ketika Sartono menggarap, ya, metaekologi, kemudian diikuti dengan apa dong? Ya, hutan yang merintih ini dan sebagainya. Ya, hutan plastik, hutan ini dan sebagainya. Jadi ketika itu sudah ada. Kesenian itu bisa menjadi cerdas untuk mengungkapkan sesuatu yang itu, tidak untuk menghibur saja dengan itu. Ya. Itu ininya. Nah, saya kenal yang disebut penata tari Taiwan yang namanya Lin Hua-min. Bukan hanya kenal, saya sangat dekat. Jadi satu ketika banyak sekali perbincangan dan satu ketika saya tanya dia mengatakan begini, a modern or a contemporary choreographer is a true thinker. As a choreographer, one must always think freely and raise critical question. To what one sees, one does, and one inherits. Penata tari itu, ya, yang sesungguhnya penata tari. Jadi penata tari yang sejati ini penata tari itu harus berpikir kritis sepanjang masa. Mempertanyakan apa yang dia warisi, apa yang dia lihat, apa yang ia dengar, apa yang dia jumpai. Jadi tidak nompotok menjadi pengikut menjadi itu tadi. Supaya walaupun banyak muridnya Sartono itu ya ada Mugiono, ada Eko, ada Miroto, ada itu belajar dari dia tapi tidak menjadi kopi dia. Dia masih bisa munculkan karakteristik dari dia sendiri, walaupun dia tidak menolak. Saya muridnya Mas Dor. Apa yang Anda pelajari dari itu? Dia bisa menjelaskan. Tetapi tidak menjadi pengekor. Karena Sartono memang tidak mengejalkan gaya tari yang mesti diulang-ulang dari itu. Ya. Kebohongan sekarang ya. Mengakhiri tua ini saya ingin menggarisbawahi 3 landasan penting bagi pendidikan, yaitu kan karya seni, ya. Menekuni profesi dan menjalani hidup, ya, seturut ajaran pakar pendidikan Howard Gardner, truth, beauty, and goodness yang saya tulis tadi, kebenaran, ya, keindahan, dan welas asih. Nah, itu pesan penting dari Cinta Laura adalah untuk generasi muda agar gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai budaya dan toleransi, agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sungguh pengembangan AI dan teknologi digital di Indonesia seharusnya tidak menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Alas, sayang sekali, dalam prakteknya lebih dari separuh praktek digital itu yang menyimpang di dunia ini. Semisal kesesatan demi kesesatan, ini quote ya,
berpikir terus saja berseliweran di jagat maya. Setiap saat publik dicekoi oleh narasi-narasi sesat yang membuat hati makin miris. Itu dipertontonkan secara vulgar oleh orang-orang yang mengaku sebagai ilmuwan. Sayangnya lagi, media, terutama media sosial, membentangkan karpet merah kepada mereka. Jadilah kesesatan berpikir itu menular bagi wabah. Logika dijungkir balikkan, narasi yang seolah-olah ilmiah, terlebih dengan embel-embel gelar kesarjanaan pelakunya, membuat pemahaman publik perihal ilmiah dan tidak ilmiah menjadi kabur. Akhirnya publik tersesat. Yang mencemaskan bukan saja besaran informasi keliru yang jumlahnya mencapai miliaran dataset di bidang kesehatan, melainkan juga kecepatan daya sebarnya di medsos yang sangat luar biasa. Studi Global Health tahun 2022 menemukan hampir 90% informasi kesehatan yang Anda temukan yang lagi viral di medsos tidak didasari pada bukti ilmiah dan tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Kalau kebenaran, kalau fakta sudah diganti dengan rasisme itu, bagaimana kita bisa mengatasi problem kita? Mestinya itu menjadi panggilan bagi Anda sekalian ya, untuk gimana ya, kita berada di mana, dan kalau harus mengatasi bagaimana caranya dengan itu. Karena Anda lebih dari orang biasa, mempunyai ini dan sebagainya ya. Hal ini mudah terjadi karena tingkat literasi digital di negeri ini masih sangat rendah. Itu harus kita akui. Dan hingga sekarang tidak ada pengaturan soal syarat-syarat konten-konten yang boleh dilepas dan juga tata kelola konten yang diharapkan tidak merusak kepentingan publik. Keadaan ini masih diperparah dengan hadirnya kelompok pendengung atau buzzer ya, yang muncul bagi cendawan di musim hujan, melayani kebutuhan jahat dua kekuatan dominan, kekuatan politik yang anti kritik dan sistem digital dengan kuasa algoritma serta plus modal. Dengan tarif puluhan ribu sampai miliaran rupiah, etika profesional dibabat. Mereka memalsukan realitas dan mereka menenggelamkan kebenaran sedemikian rupa sehingga diferensi antara opini dan bukan opini itu menjadi kabur menjadi itu. Itu disebut Mas Don tadi ini juga. Ya. Integritas moral atau martabat, kehormatan atau harga diri, reputasi baik, positif seorang atau suatu kelompok, inilah warisan tak benda yang kita dapat dari Gendon Humardani. Anda boleh tidak sependapat, itu menurut pendapat saya begitu ya. Di tempat lain, dua lainnya adalah masalah keindahan dan masalah atau beauty dan masalah goodness. Ya. Di tempat lain saya menulis beauty, keindahan, kecantikan is not in what is seen in face and body of someone. Beauty is a good person, in a good person is in his or her lofty thought. Itu. Jadi kalau Anda bilang tentang keindahan, bukan hanya keindahan fisik yang penting, keindahan inner beauty, keindahan batin, keindahan raos itu penting sekali. Nah pertanyaannya, itu diajarkan atau tidak? Itu. Sekilas Gendon memang keras hati, tetapi dia paham mendalam tentang keindahan. Bukan saja keindahan ragawi, tetapi juga keindahan batin atau inner beauty. Saya tahu betul bagaimana ia berusaha membantu Iwayan Sadr almarhum dan Inyoman Cahyo yang sekarang ngantuk-ngantuk di sini, ya, untuk meluruskan jalan hidup mereka dan profesinya sampai ke titik yang sekarang dia capai. Tanpa bantuan arahan dari Gendon, mungkin mereka tidak akan sampai ke titik yang sekarang ini. Saya yakin banyak sahabat yang ada di ruangan ini, ada Pak Mansal, ada Pak Tarno, ada ya, yang sepuh-sepuh dan sebagainya, akan dengan sukarela memberikan kesaksian akan apa yang sudah dilakukan oleh Humardani untuk kepentingan institusi ini. Ya. Jadi perhatian Humardani kepada sesama dan kepada juniornya itu dia melakukan bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia, tetapi dia lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya. Jadi tidak naguh, tidak ini. Wis tak bantu loh, gue kenapa enggak ini? Bukan itu. Howard Gardner menyebutnya
goodness. Saya menyebutnya rasa welas asih. Oke, saya datang, the truth is not, lagi lihat tentang keindahannya, the truth is not always beautiful, no beautiful, words are truth. Jadi hanya orang yang ngerti akan ngerti bahwa yang dibilang cantik itu tidak selalu benar, yang dibilang benar tidak selalu cantik. Dan kita harus mampu membedakan, kalau Anda ditawarin kebenaran dan keindahan, milih yang mana? Nah, ini hanya bisa karena karakter, kalau tidak nggak bisa. Saya datang mengajak Anda sekalian untuk merawat dengan baik warisan tak benda dari SD Humardani. Truth, beauty, and goodness. Papua menangis dan kita diam. Sadarkah kita kediaman atau ketidakpedulian kita kepada penderitaan wong cilik itu berarti memberi dukungan terhadap perusakan lingkungan, tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga dan sengaja menelantarkan warisan tak benda Humardani. Dapatkah kita sekedar diam? Nah, kita nggak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi steward of justice, pengawal keadilan, of truth and of dignity. To carry truth seperti Anda membawa lentera, ya, berdiri di koridor yang gelap, tapi membawa lentera, tahu bahwa di belakang Anda ada orang-orang yang kepingin dapat penerangan itu supaya tidak kejulungan atau tidak jatuh dia itu. Seorang yang dia menarik ini ya, alone we flickers, ya, together we burn with purpose. Love is still more powerful than fear, and not the shallow love that whispers comfort without responsibility, but the deep love that disrupts injustice, that holds system accountable, that say enough, not with hatred, but with holiness. Suatu pagi di bulan Juni tahun 83, Sartono Kusumo mendatangi saya di kantor saya di DKJ, ya, dengan wajah yang sendu. Lembut dia berkata kepada saya, Sal, luangkan waktu, ya, menjenguk Mas Gendon. Dia menunggumu di rumah sakit, Sin Carolus. Saya menurut digandeng Sartono. Saya masuk ke ruang rawat inap Mas Gendon. Saya saksikan pemikir kritis yang bersuara lantang pantang menyerah itu tergolek lemah, sudah tak lagi mampu bicara. Tapi melihat saya datang, wajahnya memerah. Perlahan ku genggam tangannya, ya, untuk memberi salam. Tetes air mata mengalir di pipinya. Ia minta bantuan saya untuk mengambilkan sabak dan kapur tulis di atas nakas, ya. Keras ia berusaha untuk berkomunikasi. Ia menulis di atas sabak itu dengan tulisan yang sudah nggak teratur itu, ya. Ia meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalu, ya. Dan dia minta saya ikut menjaga segala kerja yang telah dia mulai. Tangis tak bisa kutahan. Sartono menepuk pundakku, menenangkan. Saya berlari keluar kamar dan menyadari di balik wajah yang sangar dan ucapannya yang acap menyakiti itu, Humardani adalah orang yang baik, yang tidak pernah akan berhenti berbuat baik meskipun kebaikannya sering disalah tafsirkan atau dilupakan orang. Saya berharap dari lubuk hati yang terdalam Anda sekalian dengan rela hati membantu saya untuk ikut menjaga dan merawat bukan saja warisan benda pendopo yang besar
kampus yang luas dan megah dan ini ya, yang telah menghidupi banyak dari Anda sekalian. Ya. Tetapi saya ingin Anda menjaga warisan tak benda, terutama ya, pemikiran kritis, kerja keras, pantang menyerah, sikap menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan martabat kemanusiaan. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Dengan ungkapan tadi, saya mendukung seruan yang disampaikan oleh Ari Pahlawi. Jika seni sudah tidak lagi membawa kita mendekat kepada makna, kepada sesama, dan kepada Tuhan, yang berarti kita sudah menolak kebenaran, untuk apa kita pertahankan? Jenang selo pader pari sesunderan apuranto yang nepat kau kok ngatur nuwun rahayu.